Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Dahut. Akhirnya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk miniatur. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Pemirsa, warga suku Nias di Nagari, Sungai Bulu Barat, Sumatera Barat konsisten menjaga adat istiadat yang diwariskan dari leluhur. Beragam tradisi seperti lompat batu, tarian maena, serta tata krama terus dilakukan agar tradisi suku Nias tetap lestari. Matahari beranjak turun di Dusun Tanjung Basung 2, Nagari, Sungai Buluh Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di tempat ini, tradisi lompat batu diwariskan turun-temurun agar tetap lestari. Lompat batu merupakan tradisi asli suku Nias, Sumatera Utara. Namun kini tradisi ini ada di Sumatera Barat. Konon tradisi lompat batu hanya bisa disaksikan di dua daerah, yakni di Pulau Nias dan di Nagari, Sungai Buluah Barat. Para pelompat batu Nagari Sungai Buluah Barat didominasi oleh pemuda berusia 15 hingga 30 tahun. Salah satunya ialah Vincentius Zebua. Ia sudah 4 tahun menekuni tradisi lompat batu. Sebelum latihan dimulai, Vincent dan teman-temannya berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari kecelakaan. Pemanasan juga menjadi tahapan yang harus dilakukan untuk meminimalisir cedera. Setelah semua persiapan dilakukan, saatnya untuk melompat di atas dinding batu setinggi 2 meter. Dengan ancang-ancang sekitar 5 meter, mereka melakukan lompatan secara bergantian. Siapa lagi yang jaga tradisi kalau bukan anak-anak muda yang sekarang? Gitu. Kalau kita ikutin pada leluhurnya, udah pada nggak ada. Jadi kita generasi yang penerusnya yang kembangin tradisi orangnya. Sopan Daci adalah pelatih lompat untuk Vincent dan teman-temannya. Ia juga asli suku Nias. Dari pinggir lapangan, ia memantau kegiatan lompat batu. Menurut Sopan Daci, lompat batu sudah dipraktikkan orang Nias selama ratusan tahun. Ini adalah ujian bagi pria Nias untuk menentukan kedewasaan. Selain itu, belajar lompat batu juga dinilai sebagai langkah untuk menundukkan hawa nafsu dan kesombongan dalam hidup. Itulah pertanda kalau memang ini anak ini udah dewasa, dia itu bisa melompat batu itu. Gitu dulu. Iya. Nah, walaupun ada slogan kalau udah bisa melewati itu udah bisa nikah. Pemimpin tertinggi suku Nias saat ini ialah Rambile Zebua. Ia adalah penghulu ke-6 di Dusun Tanjung Basung 2, Padang Pariaman. Dalam struktur adat Minang, penghulu merupakan pemimpin tertinggi yang membawahi para datuk dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut Rambile, suku Nias telah lama mendiami Nagari Sungai Buluh Barat.
Hal ini berdasarkan foto tahun 1927 yang menampilkan kakek Ramilis sebagai penghulu pertama suku Nias di daerah ini. Dia yang diserahkan, istilahnya bahasa mereka adalah bagian dari batu-batu itu ya, bagian dari anak istilah orang Sungai Bulu lah, penduduk Sungai Bulu, tapi diketuai oleh beliau dengan kepala suku Nias. Jadi sebagai penghulu dia, sebagai penghulu pertama dia, satu-satunya dia. Setelah lama menetap di Nagari Sungai Buluh Barat dan menjalin hubungan baik dengan warga Minang pada 1927, warga Nias diakui secara adat. Gelar datuk pun diberikan ke orang yang dituakan. Posisinya setara dengan datuk suku Minang. Warga Nias pun diizinkan untuk menjalankan adat dan tradisinya, namun tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai-nilai adat Minang. Apabila bertentangan, maka warga Nias menyesuaikan dengan adat Minang. Saat ini penduduk Nagari Sungai Buluh Barat mencapai 6.000 jiwa. 800 diantaranya adalah orang suku Nias. Meski berbeda suku, adat dan agama, mereka hidup berdampingan layaknya saudara. Setelah lama hidup berdampingan, pernikahan antara suku Minang dan suku Nias terjadi. Meski budaya mereka berpadu dengan budaya Minang, namun warga suku Nias di Tanjung Basung II tidak khawatir tradisi Nias akan terkikis dan hilang. Menurut penghulu suku Nias di Tanjung Basung II, Ramilis Zebua, antusias generasi muda Nias dalam menjaga budayanya sangat kuat. Ramilis konsisten merangkul generasi muda Nias agar peduli dengan kelangsungan budaya dan tradisinya. Namanya kita di kampung, kalau pakai motor tuh harus pakai bongkar ini, bongkar itu, balap, gitu. Dan budaya asing kayak ada disko-disko itu, jadi kan sudah jauh, jadi kita menghindari itu. Lebih baik budaya kita yang kita pergunakan untuk melestarikan dan mereka menyadari siapa mereka yang sebenarnya. Pagelaran budaya juga rutin diadakan untuk mengenalkan serta menjaga kelestarian budaya Nias. Tari-tarian dilakukan dengan mengenakan atribut lengkap baju adat Nias. Biasanya tarian yang ditampilkan ialah tari maina dan tulo-tulau. Tak hanya penari, warga yang hadir juga boleh ikut menari bersama. Merantau di negeri orang bukan perkara mudah. Namun, warga Nias di Nagari Sungai Buluh Barat berhasil menjadi bagian dari warga Minang. Rebutan hasil bumi, informasinya usai jeda. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Kita sukseskan Pilkada Kabupaten Mojokerto. Hadirin, inilah saksikan debat ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pemilihan tahun 2024 bertema peran pemerintah dalam melaksanakan program daerah nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta strategi dalam memperkokoh NKRI. Senin, 18 November 2024 mulai pukul 7 malam live hanya di JTV.
saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kamis. Ojo lali yo rek. Ya, warga desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menggelar sedekah bumi. Mereka berburu keberkahan dan berdesakan dan berebut untuk mendapatkan hasil bumi tersebut. Warga desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menggelar arak-arakan gunungan hasil bumi. Gunungan tersebut berupa buah-buahan dan sayur-sayuran hasil pertanian warga setempat. Ini merupakan tradisi ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah. Gunungan berbagai makanan hasil bumi diarak dan didoakan. Warga desa Bantaragung berburu keberkahan dan rela berdesakan dan saling dorong hanya untuk mendapatkan hasil bumi. 11 gunungan hasil bumi berisi aneka buah dan sayuran seperti terong, cabai, pisang, kubis, daun bawang, dan durian. Diarak mulai dari balai desa dan berakhir di tengah pematang persawahan. Meski di bawah teriknya panas matahari, warga rela menunggu hasil bumi didoakan oleh tokoh masyarakat yang nantinya akan menjadi rebutan warga. Gunungan hasil bumi merupakan wujud rasa syukur warga mengingat selama ini hasil bumi di desa Bantaragung tumbuh subur. PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi mengapresiasi tradisi sedekah bumi yang digelar Pemdes Bantaragung. Menurutnya, tradisi sedekah bumi harus dilestarikan. Dengan tradisi ini, warga semakin guyup dan rukun. Ini merupakan bagian dari rasa syukur atas hasil panen yang warga masyarakat terima, dan itu sebagai kemurahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kegiatan dalam rangka hajat bongkar bumi atau Festival Bumi Bantaragung yang menghadirkan mungkin hasil bumi dari seluruh masyarakat Bantaragung. Ada dari 11 wilayah atau 11 RW, 11 gunungan atau 11 kreasi hasil bumi. Kepala Desa Bantaragung juga mengapresiasi tradisi sedekah bumi sebagai wujud syukur. Selama ini hasil panen pertanian melimpah dan tradisi ini sudah turun-temurun setiap tahunnya. Udin Pepe, SMTV, Majalengka, Jawa Barat. Warga desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Ijen Bondowoso, Jawa Timur menggelar ritual rokat bumi di lokasi wisata alam Kawah Wurung. Ini merupakan minta keselamatan di Kawah Wurung. Gunungan buah-buahan dan sayur mayur hasil bumi di kawasan Wurung Bondowoso diperebutkan puluhan warga. Gunungan hasil alam ini sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia alam dan hasil bumi yang melimpah. Warga berebut gunungan hasil bumi dalam rangkaian tradisi rokat bumi yang digelar di objek wisata alam Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Ijen Bondowoso. Tradisi rokat ini memiliki arti meruat bumi sebagai upaya memohon keselamatan. Selain itu, ucapan syukur atas karunia alam dan hasil bumi yang melimpah, upacara memohon keselamatan juga dikemas dalam rangkaian berbagai kesenian daerah, seperti singo ulung, ojung, tari topeng konah, grebek gunungan hasil bumi, hingga ritual doa bersama. Acara ini digelar setiap tahun sebagai wujud syukur masyarakat Bondowoso atas karunia Tuhan yang melimpah sepanjang tahun. Acara dikemas dengan berbagai kesenian daerah. Upacara ini juga untuk melestarikan tradisi budaya khas Bondowoso. Tentunya wujud rasa syukur kita bersama seluruh masyarakat Bondowoso dan seluruh yang hadir di sini atas karunia anugerah Tuhan yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan limpahan potensi alam, suburnya tanah, ya, kemudian komoditas-komoditas yang melimpah di Bondowoso. Ini tentunya bentuk rasa syukur itu. Upacara ditutup dengan pembacaan doa bersama dan pembagian gunungan hasil bumi yang langsung diperebutkan warga sekitar. Lutfi Kurahman, JTV, Bondowoso, Jawa Timur. Bermula dari hobi memelihara kelinci, seorang karyawan swasta di Kabupaten Pandeglang beralih untuk menekuni usaha peternakan kelinci di tempat tinggalnya. Berawal dari sepasang kelinci yang ia pelihara 5 tahun yang lalu, saat ini ia mampu mendulang cuan hingga belasan juta rupiah.
Pekarangan depan rumahnya di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majesari, Kabupaten Pandeglang, Banten, Muhammad Subhan menyibukkan diri dengan mengurusi kelinci peliharaannya. Tanpa pengetahuan dasar tentang cara berternak kelinci, Subhan belajar secara otodidak yang dipelajari melalui internet untuk memahami cara memelihara kelinci dengan baik dan benar. Seiring bertambahnya kelinci yang ia miliki, Subhan pun berinisiatif dengan menjualnya dan menawarkan kepada teman dekatnya dan melalui media sosial. Dengan harga mulai dari 150.000 untuk anakan hingga harga 500.000 untuk indukan per ekor, tidak kurang dari 15 juta rupiah ia kantongi setiap bulannya. Saat ini ada 16 jenis kelinci yang ia pelihara dan kembang biakan. Kini ternak kelinci milik Subhan sudah terkenal hingga luar wilayah Pandeglang. Namanya iseng aja gitu kan, dari iseng, suka gitu kan. Ternyata jenis kelinci itu banyak loh, bukan hanya 1, 2 gitu. Di dunia itu ada 48 jenis kelinci.